Sebelum mulai videonya, jangan lupa pencet tombol subscribe agar dapat update video terbaru. Let's go! Pada masa kolonial Hindia Belanda, di Semarang pernah hidup seorang tuan tanah asli Indonesia yang dikenal juga sebagai pengusaha kerajinan kulit kaya raya yang bernama Tasripin. Tasripin lahir pada tahun 1834, 4 tahun usai Perang Jawa selesai. Ia hidup satu zaman bersama sang Raja Gula Semarang, Owe Tiang Ham. Tasripin dikenal sebagai pengusaha yang sukses. Tanah kepunyaan Tasripin diketahui pernah membentang di daerah Semarang Timur. Tasripin membeli sejumlah tanah dari orang-orang Belanda untuk mengembangkan bisnisnya. Bisnisnya bergerak di bidang penyamakan kulit kambing dan sapi. Pemanfaatan kulit dari hewan ternak tersebut ialah dalam pengembangan wayang kulit. Menurut laporan dalam koran The Locomotive tahun 1902, di dalamnya tertulis bahwa Tasripin memiliki izin untuk menyembelih ternak di tempat penjagalannya di Kampung Beduk. Tasripin tak hanya memiliki usaha di bidang kulit, tapi juga melakukan bisnis di bidang kopra, kapas, hingga properti rumah. Berdasarkan laporan yang ditulis dalam koran Algemeen Handelsblad tahun 1919 pernah mencatat kekayaan Tasripin mencapai 45 juta gulden atau sekitar 411 triliun. Omsetnya berkisar antara 35 hingga 40 ribu gulden atau setara dengan 320 juta per bulannya. Bahkan Tasripin juga memiliki kapal yang digunakan untuk ekspor. Kapal tersebut beroperasi ketika Kali Semarang masih bisa dilalui kapal dan jembatan Brok masih bisa dibuka tutup. Menjadi pengusaha artinya Tasripin harus bekerja sama bersama pemerintah Hindia Belanda. Namun dalam hatinya, Tasripin tidak menyukai penjajah ini. Dirinya diketahui mempunyai jiwa nasionalis anti penjajahan. Lantaran ia menjadi pengusaha sukses tetapi statusnya adalah asli orang Indonesia. Cerita tentang kejayaan Tasripin rupanya terdengar hingga negeri Belanda. Pada masa kejayaannya, ia dikenal dekat dengan pemerintah Hindia Belanda. Bahkan menjadi satu-satunya pengusaha pribumi yang pernah mendapat kado ulang tahun dari Ratu Wilhelmina. Ratu Belanda Wilhelmina memberikan sejumlah uang koin yang kedua sisinya terdapat gambar wajah sang ratu. Hadiah tersebut menjadi simbolisasi bentuk apresiasi atas kesuksesan Tasripin selama masa Hindia Belanda. Uniknya, Tasripin meminta izin untuk menempatkan uang emas itu untuk menutupi ubin di rumahnya. Saat telah dipasang, dirinya selanjutnya mengundang para pejabat Belanda untuk mengunjungi rumahnya. Namun, pejabat tersebut terkejut lantas marah saat menyadari kalau uang emas yang dipakai menutupi ubin rumah Tasripin merupakan uang logam bergambar Ratu Wilhelmina. Akhirnya, Tasripin diminta mencopotnya. Dirinya mengiyakan anjuran pejabat Hindia Belanda itu. Selanjutnya, datang sejumlah serdadu Belanda. Namun usai mengetahui terdapat ubin bergambar Ratu Wilhelmina, para serdadu itu malah justru tak berani membongkarnya. Waktu itu, para serdadu Belanda rutin melakukan penggeledahan. Namun, rumah milik Tasripin tak pernah digeledah. Sebab jika mereka masuk rumahnya sama saja dengan menghina Ratu Belanda. Para serdadu Belanda takut menginjak-injak wajah Ratu junjungannya dalam koin yang dipasang di lantai Tasripin. Dia tidak saja kaya, tetapi juga cerdas dan berani. Kekayaan keluarga Tasripin yang dulunya menggunung, dari tahun ke tahun berangsur habis, dan kini hanya menyisakan aset-aset kecil. Perlahan usahanya menurun dan tidak ada yang meneruskan. Badan usahanya yang bernama Tasripin Concern terakhir eksis sekitar tahun 1950-an. Walaupun kisah kejayaan Tasripin sudah berlalu, namun jejak-jejaknya masih bisa ditemukan hingga kini. Salah satunya adalah sebuah masjid yang berada di Kampung Kulitan, Semarang, yang bernama Masjid At-Taqwa. Masjid tersebut juga dikenal dengan nama Masjid Tasripin. Menurut cerita, ada ciri khas khusus yang menandakan keturunan Tasripin. Generasi awal Tasripin selalu menyematkan kata "tas" pada namanya. Namun pada masa sekarang, keturunan Tasripin hidup seperti masyarakat biasa. Jangan lupa pencet tombol like dan subscribe-nya.